سيدنا محمد أحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Sama-sama kita hormati guru-guru kita yang ada di depan. Ada Direktur KMI Ustadz Novian Andika LC. Ini beliau yang baru. Sampingnya ada Al-Ustadz Amanatul Rahman LC. Beliau Direktur Tahfidz. Kemudian di sampingnya ada Ustadz Soleh Muhammad Soleh, Ki Agus Muhammad Soleh Al-Hafidz. Beliau pembimbing tahfidz kita, pengasuhan sekaligus Direktur Pengasuhan. Kemudian di sampingnya ada Ustadz Jepri, sampingnya lagi ada Ustadz Rapli. Di sebelah kiri kita ada Ustazah Vera Sarwenda. Ini orangnya berkacamata. Kemudian ada Ustazah, Anda lupa bagiannya. Ustazah, urutkan dari belakang dulu. Ustazah Aulia, Ustazah Yeni, Ustazah Helen, Ustazah yang semalam mungkin sudah kenalan Putri ya. Kemudian ada Ustazah Anggi Bahnita, Ustazah Imelda Risma, Ustazah Salsabila Ferti, Ustazah Itari Ramadhani. Di depannya ada, ini sebelah sini ada Ustazah Lydia. Sampingnya lagi ada Ustazah Weli Rafika. Tadi pembawa acara tadi, konseptor acara kita bagi hari ini, pembawa acara tadi ada Ustadz Jaka Sembarang, ya. Dan Ustazah yang berdiri pakai baju jas hitam itu kakak-kakak kelas 6. Beliau pengurus kita. Mana kakak-kakak kelas 6 ada di belakang? Nah ya, ada kelas 6 ya. Bukan lagi kelas 5, mereka sudah naik kelas 6. Abnai rahimakumullah, puji dan syukur kita selalu, semoga lisan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini yang akan ditambah oleh Allah. Barang siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Muasyaratan, tidak panjang syaratul Islam. Kita kalau berbicara dengan syaratul Islam, Abi ini panggilannya kalau di pondok Abi saja ya, tidak usah ini. Abi sering berbicara dengan kawan-kawan kalau syaratul Islam itu adalah qadarullah. Bukan kita yang hebat, bukan kita yang gagah, tetapi ini adalah betul-betul rekayasa dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Alhamdulillah lahirlah syaratul Islam 2016. Dan kita sudah ada alumni tahun pertama, berarti kalian adalah tahun ke-7. Sudah 7 tahun. Ya, syaratul Islam ini jalan sudah 6 tahun, jalan 7 tahun. Dalam waktu, ini kalau berbicara tentang waktu as-sa'ah, dulu kalian kalau 7 tahun yang lalu, ini umurnya berapa sekarang? 12. Siapa namanya? Rafib. 12. Kalau 2016 umurnya berapa? Berapa? 12 dikurang 6. Umur baru kelas 1 SD atau belum, masih TK? Ya, syaratul Islam sudah lahir. Dan qadarullah, kalian ke syaratul Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, tidaklah suatu daun jatuh yang mau dia rantingnya buruk atau rantingnya bagus, kalau dia jatuh
maka itu sudah tercatat dalam tinta Allah atau tinta catatan fil Lauhul Mahfuz. Kalian hari ini masanya datang. Datangnya kemana? Ke Syaratul Islam, tidak ke SMP, tidak ke SMA 2, ke SMP 2 dan seterusnya. Tapi ini adalah qadarullah, lahirlah, datanglah kamu ke sini. Siapa yang menggerakkan kalian? Siapa yang menggerakkan kalian? Allah. Siapa yang menggerakkan kita? Allah. Kamu bisa datang. Ada yang kenal dengan saya sebelumnya? Yang baru? Ada yang kenal dengan Nabi tak? Kenalan tak? Ini ada yang kenal. Kenal. Siapa lagi kenal? Angkat tangan yang pernah lihat Nabi nih. Kan artis. Ada yang pernah lihat Nabi? Mungkin ya. Ini kenal. Kenal di mana? Oh, di sini. Ini dari mana tinggalnya? Di Gelombang. Ini Gelombang juga kan? Ini ya. Ada yang kenal sebelum ini? Ada sebagian kenal, ada yang sebagian tidak. Banyak yang tidak kenal daripada Oke, itu terserah, itu lantaran saja. Akhirnya kita kemudian adakah takdir itu kita sesali? Ranting jatuh saja, kita duduk saja posisinya. Saya duduk di depan, kemudian ini depan sekali. Kemudian tadi ada satu orang yang bawa pena sama buku, cuma satu orang saja. Itu sudah tercatat, tintanya sudah kering, ya. Bahwa catatan itu sudah kering, bahwa kita hari ini, detik ini akan duduk di sini, kemudian belajar di sini, kemudian kita akan bersama-sama menjadi keluarga besar Syuhratul. Pondok kita ini namanya apa? Syuhratul Islam. Ada yang tahu arti Syuhratul Islam? Angkat tangan yang tahu. Yang baru baik. Ya. Yang lama? Yang baru, ayo, yang baru. Ada yang tahu syuhrah arti apa makna Syuhratul Islam? Syuhratul Islam itu bermakna megah. Syuhratul Islam itu secara bahasa bermakna megah, jaya, ya, masyhur, terkenal, tenar, Islam, ya. Alhamdulillah lahir. Nama itu kalau tidak salah 2013 sudah lahir. Syuhratul Islam. Abnai rahimakumullah. Apa tadi nama Syuhratul Islam, bisa dicatat? Apa arti Syuhratul Islam? Artinya megah. Artinya kemegahan Islam. Filosofisnya panjang sekali, ya. Alhamdulillah Syuhratul Islam ini namanya lahir kira-kira jam 2 atau jam 3 subuh, sebelum subuh, ya. Lahirnya jam 2 atau jam 3 sebelum subuh. Antara jam 2 atau jam 3. Dapat namanya Syuhratul Islam. Tahunnya 2013 kalau tidak salah. 2013 atau 2012. Filosofisnya Syuhratul Islam ini, Islam. Kenapa harus Islam? Ya. Karena kita pertama, ya, kita semua adalah Al-Islam itu tinggi, ya, a'ala dan muli. Inna dina indallah Islam. Sesungguhnya agama betul-betul yang terakhir, dan agama-agama, tidak ada agama kecuali Al-Islam. Sekarang Islam kita sudah di mana posisinya?
Jadi Islam kita ini sekarang terpuruk. Secara mayoritas di Indonesia mungkin banyak kita, tetapi kata Rasulullah akan ada suatu masa Islam itu bagaikan buih saja, mudah diombang-ambing, mudah masuk kadang ke sungai. Kalau buih, tahu buih? Kalau arusnya ke kanan dia ke kanan, kalau arusnya ke kiri dia ke kiri. Tidak seperti karang. Tahu karang? Pernah ke laut? Ada terumbu karang, kokoh dia, kena ombak biasa baik. Ya, kena angin apalagi angin. Ya. Jadi kita akan mengokohkan Islam, memegahkan Islam lagi. Kapan dia pernah jaya dak Islam di dunia ini? Pernah dak Islam jaya di dunia ini? Pada zaman apa? Pada zaman Rasulullah yang pasti. Kemudian puncak kejayaan Islam itu di masa dinasti Abbasiyah. Berapa tahun Islam? Kemudian terakhir ada Turki Utsmani, ya. Abbasiyah itu kurang lebih 500 tahun atau 5,5 abad. Dilanjutkan dengan Turki Utsmani dan bani-bani yang lain, Bani Fatimiyah, dinasti Saljuk dan seterusnya. Ya, minimal sekali ada pusat peradaban dunia berpacu kepada Islam, biologinya hebat, arsiteknya bagus pada zaman dinasti Abbasiyah. Berapa? 500. Semua terakhir dinasti Utsmani, Turki Utsmani runtuh. Ada yang tahu tidak? Kapan Turki Utsmani runtuh? 1924, kurang lebih 100 tahun yang lalu. Sekarang 2022, kalau 1924 berarti kurang 2 tahun lagi 100 tahun. 100 tahun yang lalu Islam ini memegang dunia. Cuman kita akan kembalikan kejayaan Islam itu. Ini cita-cita besar Syuratul Islam. Kita akan maju di bidang ilmu, kita akan maju di bidang sains, kita akan maju. Semoga Syuratul Islam bagian dari yang akan memajukan dunia Islam ini. Syuratul Islam. Kenal dulu Syuratul Islam. Sudah kenal belum nama Syuratul Islam tadi? Sudah tahu apa itu Syuratul Islam? Tak kenal maka kenalan. Tak kenal maka tak kenal maka ta'aruf. Abnai rahimakumullah. Secara makna insyaallah kita mempunyai misi besar, visi besar dengan Syuratul Islam. Sekarang mau tidak kita berjuang bersama untuk menegakkan Islam lagi. Mau tidak? Yang putra mau tidak? Yang putri mau tidak? Dulu ketika dinasti Abbasiyah runtuh, apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya datanglah orang-orang Mongol. Tahu kalian yang yang meruntuhkan dinasti Abbasiyah siapa namanya? Tentara dari mana? Tentara Mongol, asuhan dari Genghis Khan. Pertama, bagaimana dia agar bisa mengalahkan Islam? Pemuda-pemudanya hari itu berlatih. Datanglah intelijen dari Genghis Khan, dari orang-orang Mongol, datang ke dinasti Abbasiyah. Hari itu mereka melihat pemuda-pemudanya, umuran kalian kira-kira, tekun belajar, kemudian berlatih fisik. Ada seorang anak nangis. Ditanyalah oleh intelijen dari dinasti Saljuk tadi, dinasti Mongol tadi. Ditanya, "Ngapa kamu nangis?" Hafalan saya, kawan saya sudah 5 juz hafalannya, saya baru 1 juz. Dia nangis karena kalah hafalan. Kemudian dilihatnya lagi ada seorang anak menangis juga.
Kenapa kamu menangis katanya? Kawan saya itu panahnya di antara 10 panahnya semuanya tepat sasaran. Saya satu tidak tepat sasaran. Dia belajar memanah. Tapi satu teman saya itu 10-10-nya tepat sasaran. Saya ada satu panah yang meleset. Dia menangis. Maka kata orang-orang Mongol, hari ini kita tidak akan bisa mengalahkan Islam. Kira-kira 10 tahun lagi, 10 tahun setelah itu datang lagi rombongan itu. Rombongan itu datang, lihat juga anak-anak nangis. Dilihatnya ada anak-anak yang nangis. Kenapa kamu nangis katanya? Aku ditinggal pacarku. Dia mulai baperan, ya. Aku ditinggal pacar, nangis ditinggal pacarku. Hari inilah, akhirnya pulang ke Mongol, rombongan intelijen tadi pulang hari ini. Kalau kalian ingin menyerang Islam, dinasti paling kuat di dunia ini, hari ini dia pasti akan kalah. Akhirnya babas bingkas, Baghdad itu dihancurkan. Apa tadi? Pemuda-pemudanya tidak lagi getol dengan ilmu. Pemuda-pemudanya cuman memikirkan cewek dulu. Apalagi cewek juga sebaliknya. Mau kuat, mau hebat. Yang putra mau hebat, yang putri mau kuat, mau sukses. Salah satu syaratnya ini secara kafilah besar, ya. Bukan kita tak mau pacaran. Pacaran boleh tidak? Apalagi masa-masa belajar. Kenapa tak boleh pacaran? Karena belum saat pacaran. Saya tidak mau pacaran, saya mau ta'aruf saja. Kenalan langsung nih. Ini tren ya. Alhamdulillah Abi tidak kenal dengan Umi, ta'aruf, bulan Januari ketemu, Maretnya nikah. Berapa bulan cuman? 2 bulan. Alhamdulillah. Ya. Ini pemuda-pemuda yang hari ini yang harus dijalankan, ya. Yang pemuda-pemudi yang hari ini, inilah generasi Islam yang kuat sesungguhnya. Kalau yang melo, dikit-dikit kelepek-kelepek, Assalamualaikum pakai WA. Waalaikumsalam, lah makan belum? Lama belum gitu ya. Akhirnya udah sholat belum? Ini ciri-ciri secara kafilah saja. Kalau dia mudah melo dengan perempuan, dengan laki-laki, maka dia tidak akan menjadi kuat di depannya. Dia tidak akan menjadi pejuang-pejuang tangguh. Apalagi yang tebar pesona. Tahu tebar pesona? Ini anak SMP sudah pakai apa namanya? Skincare. Anak SMA sudah pakai skincare. Anak ini akan merusak peradaban. Ya, minimal sekali saya tidak mau merusak diri kayak saya sendiri. Kata Allah, la tattabi'u khutuwati syaiton. Kalau gawe itu maka masa yang produktif untuk belajar akan hilang. Kata siapa saya tidak mudah? Semua bisa. Kalau mau pacaran itu mah gampang. Tidak dapat sekali, 2 kali. Tidak dapat 2 kali, 3 kali. Tidak dapat 3 kali, cari yang lain. Kalau mau. Tapi Islam tidak mengajarkan seperti itu. Kita berjuang dulu siap berjuang. Siap berjuang. Siap berjuang di syaratul Islam. Abnai, hari ini kita berjanji dalam diri kita masing-masing, ya. Semoga janji setia kita ini tidak, bahasa kata orang kita ini, tidak kasib untuk kita bujang, untuk kita menggadis.
Nanti ada saatnya ada pemuda yang siap melamar Anda. Tapi siapkan kualitas kalian. Sudah hafal 30 juz, kemudian alumni pesantren, kemudian apa lagi? Akhlaknya bagus, ya. Tidak mungkin tidak ada yang melamar, ya. Insya yang bujang, begitupun yang bujang, gitu ya. Anak pesantren itu, alumni pesantren itu orang pilihan. Kenapa orang pilihan? Kalian lihat di SMP 1 Gelombang itu berapa siswanya? 6 kelas. 6, kalau tidak salah 6 kelas. Satu angkatan. Kita berapa kelas? Kelas satunya. Tahun ini 4 kelas, beda-beda tipis. Gitu ya. Di SMP masih banyak yang jadi kalian dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukti bahwa Allah cinta dengan bukti bahwa Allah cinta dengan kata Allah, may yuridillahi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah cinta betul dengan hamba ini, maka dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pengetahuan tentang agama. Halo, ada yang bersuara di belakang, suara apa itu? Oke. Kemudian kembali kita bersemangat untuk ini adalah pilihan saya. Walaupun kadang pilihan orang tua kok jadi pilihan kita, karena betul orang tua itu tidak pernah ingin menjerumuskan anak-anaknya ke lembah maksiat, lembah-lembah kekotoran. Dulu bapak tak pesantren, ibu dulu tidak masuk pesantren SMP SMA, kok saya disuruh pesantren? Tak adil ini. Abenai, saking sayangnya orang tua kalian dengan kalian itu, mereka masukkan kalian di pesan. Sayang tak orang tua kalian di kalian? Sayang tidak? Ayah ibu kalian sayang tak dengan kalian? Kenapa dia ditaruhnya di pesantren? Mungkin dia sibuk bekerja. Nanti dia, anakku tak bisa sholat katanya. Nanti anakku tak bisa tahu adab makan seperti apa, adab dengan orang tua seperti apa. Tak baca ngaji ya, tak baca mendoakan orang tua nanti. Anak pesantren itu bukan cuma tukang doa saja. Anak pesantren itu banyak yang jadi presiden. Pernah jadi presiden? Santri? Ada. Gus Dur. Santri dia. Ada tak sekarang ini alumni pesantren yang jadi menteri? Banyak. Yang jadi wong berduit? Banyak. Alumni pesantren. Siapa yang orang tuanya alumni pesantren? Angkat tangan. Putra. Angkat tangan. Alumni pesantren kan? Itu alumni pesantren ayahnya. Bapak, ibu. Ini bapak. Yang putri ayahnya alumni pesantren mana? Ada. Apakah dia jadi tukang doa saja? Tidak. Ada yang jadi pedagang, ada yang jadi pemborong. Saya banyak ketemu dengan kawan-kawan, banyak profesi apapun bisa alumni tidak usah takut. Kita di sini di Syuratul Islam, kalau secara izinnya kita adalah SMP ilmu Al-Quran yang SMP, yang SMA itu Madrasah Aliyah Ilmu Quran Syuratul Islam. Ada baru 2 tahun kedua, ada MI Ilmu Quran Syuratul Islam, baru tahun kedua. Tetapi di dalam ini kita pakai banyak kurikulum. Ada direktur tahfidz, dia akan ngurusi tahfidz kita. Ada direktur KMI. KMI tahu KMI? Ada yang tahu KMI? Angkat tangan.
KMI itu kuliah Muallimin al-Islam. Jadi guru atau jadi pendidik yang Islam. Itu kurikulum mana? Kurikulum dari Pondok Modern Gontor. Kita caplok, kita ambil. Kemudian dengan kurikulum tahdid. Di sini banyak tak belajarnya. Banyak belajar di sini. Maka jadi pejuang. Insya Allah. Jangan ada tak yang sedih masuk pesantren? Nangis dia masuk pesantren. Boleh tak nangis? Putri boleh tak nangis? Putra boleh tak nangis? Boleh. Putra boleh tak nangis? Semalam yang nangis siapa? Jangan saling tunjuk. Nangis boleh tak nangis? Boleh. Nangis boleh tak? Boleh tak nangis kalian? Kalau orang tak nangis itu tidak ada perasaan dia. Ya. Berarti orang yang hobi nangis itu hatinya lembut. Tapi jangan nangis terus. Nangisnya karena bukan nangis karena saru, bukan. Mungkin kangen dengan orang tua, boleh tak kita nangis? Boleh. Tapi cukup dengan tangisan ini bisa jadi obat saja. Insya Allah tangisan itu jadi jangan nangis terus tapi. Kalau laki-laki jangan nangis depan wong nak, malu dunia ini. Boleh nangis, boleh. Tutup dengan bantal, boleh. Nangis, ya Allah aku rindu nian. Yang putri boleh tak nangis, apa lagi putri? Boleh. Tapi jangan nangis terus. Kata lagi gawe lain. Yang nak nangis nangislah sekarang. Di pesantren ini akan kita belajar kemandirian kita. Jauh dengan orang tua, ganti kalian, orang tua kalian, guru-guru kalian di depan ini. Ada masalah jangan langsung WA orang tua. Ada masalah di pesantren jangan langsung kabari orang tua. Jauh nak orang tua nih. Yang paling jauh siapa nih? Ada orang Gelumbang angkat tangan, Gelumbang Citi mana Gelumbang? Gelumbang, orang Gelumbang angkat tangan. Gelumbang ini. Di mana Gelumbang? Sinilah. Oh, yang belakang ini ya? Ini? Di sinilah juga. Mana lagi Gelumbang? Di mana? Depan SD2 ini? Bukan Gelumbang. Yang Pali mana Pali? Wah, yang jauh. Masya Allah. Min Pali, dari Pali. Dari Prabu Muli, mana Prabu Muli? Dari Putak. Ada dari Putak. Dari penandingan. Ada penandingan? Ada ya? Dari Sebau. Ada ya? Dari Teluk Limau. Ada Teluk Jaya, mana Teluk Jaya? Ada yang dari Teluk Jaya? Ada. Ada menanti? Suka merindu. Ada yang dari Palembang? Pemulutan. Banyuasin. Ente mana? Dari mana? Hah? Gelumbang. Musi Banyuasin di mana? Lalan. Wah. SMA kan? Ada yang dari mana lagi? Yang belum disebutkan dari mana? Midar. Petar Dalam. Mana lagi? Payangus. Suban Jeriji. Dari mana lagi? Melilian.
Banyak kita bercampur aduk di sini, ya. Ingatin, mau dia kulitnya putih, ismau jaidan. Mau dia kulitnya hitam, mau dia badannya besar tinggi, mau dia apa lagi? Anak orang kaya, mau dia anak orang biasa-biasa saja, mau dia anak orang yang tidak ada, semua akan sukses insyaallah. Tapi dengan satu syarat. Mau tahu syaratnya? Man jadda, sungguh-sungguh perbaharui ini niat kita. Niat itu kadang terbolak-balik niat kita, ya. Ada enggak orang yang sukses tapi ayah ibunya kaya? Ada enggak? Ada tidak? Banyak. Ada tidak orang yang miskin kemudian anaknya sukses? Ada? Ada. Orang yang putih besar tinggi sukses? Ada tidak? Ada. Orang yang hitam kecil tapi sukses? Ada tidak? Ada. Jadi jangan takut dengan fisik kita, jangan takut dengan warna kulit kita, jangan takut dengan masa lalu kita. Maka siapa yang sukses itu? Yang sukses itu yang niatnya benar, yang niatnya benar saja. Yang niatnya salah maka dia akan terlempar. Ini datang ke pesantren tapi nak nyari gadis. Ini nak datang ke pesantren ini, aku nak cari kelinjangan. Nak cari pacar, boleh tidak? Tak boleh. Salah niat. Ya. Niatnya luruskan lagi niatnya. Itu, ya. Syaratul Islam ini dulu, ini kata Abi tadi, qadarullah, dulu hanya orang 20 saja kita di sini. Tapi tahun ini tahun ke-6, jalan tahun ke-7, berapa jumlah santri kita terakhir? Kurang lebih 400 orang. Kurang lebih 400. Tahun pertama itu di asrama apa? Khadijah dengan Aisyah, itu bangunan pertama kita. Aisyah dengan ini semua hutan. Belum ada masjid, masjidnya di depan teras. Kemudian asrama putranya samping, cuman dua asrama. Kemudian tahun selanjutnya di atas tambah, putranya di atas, putrinya di bawah. Kemudian pindah tahun ketiga di asrama putra pertama ini. Alhamdulillah ini sudah tahun ke-6. Dan ini betul-betul adalah qadarullah. Ya. Siapa yang benar niatnya, yang tulus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mudahkan jalan ini, ya. Qadarul. Sekali lagi, kenapa kita ada di pesantren ini? Kenapa kita ada di pesantren ini? Sudah ada qadarul, maka manfaatkan tunjukan Allah itu, maka manfaatkan amanah yang Allah berikan. Semoga Syaratul Islam ini menjadi tempat kita belajar, ya, tempat kita belajar yang benar. Guru-guru kita alhamdulillah nak, bukan kita membanggakan Syaratul Islam, insyaallah guru-guru kita semua memadai untuk secara kafaah syariah insyaallah. Ya, kita tidak kalah dengan pesantren-pesantren yang lama insyaallah. Ya. Alhamdulillah di sini ada 3 alumni Mesir. Pernah ke Mesir? Pernah tidak ke Mesir? Ada 3 alumni Mesir. Kemudian ada beberapa orang yang hafizah. Ya. Keluar negeri pernah? Insyaallah semuanya keluar negeri. Benari niat kita, luruskan lagi niat kita. Kenapa kita mau ke Syaratul Islam? Mau apa kita ke Syaratul Islam? Kenapa kita harus ke Syaratul Islam? Why to go in Syaratul Islam?
Kenapa kita harus ke Syaratul Islam? Mau belajar. Mau Tidak ada lagi kata-kata yang lain. Tidak ada lagi embel-embel niat yang lain. Cuman untuk belajar. Paham tuh? Gaskan, ya, gasken. Ya. Gasken. Tahu gasken? Kalau kamu niatnya tidak benar, makanya kata Abi harusnya tajdid niat itu tiap hari. Pembaharuan niat itu tiap hari. Kenapa? Hari ini kita tidur baik. Kalau kalian tidur baik di pesantren, tidur makan, tidur makan, tidur makan, makan tidur, maka akhirnya dapatnya makan tidur baik. Ngerti? Walaupun di tempat ini kalau kalian tidur makan baik, cuman bisa ngurangi karung beras baik. Habis beras kita tapi hasilnya tak ada. Kalau kalian makan tidur baik di sini. Paham tuh? Paham tuh? Sekarang ya. Insyaallah Syaratul Islam dengan kalian ada di sini menjadi barokah dan semakin berjaya. Dengan antum-antuna ada di sini, semoga kita bisa bersama menjadi ahlan wa sahlan sebelumnya. Selamat datang. Sudah berada di kompleks Syaratul Islam. Pondok yang kecil, ya. Pondok kita pondok baru, tapi insya Allah masih kecil. Tapi insya Allah kita tidak akan kecil terus, ya. Itu saja mungkin. Selamat berjuang anak-anakku sekalian. Semoga antuna sukses di Syaratul Islam, ya. Selalu semangat. Kenalan? Tadi Abila kenalan belum? Sudah ya? Oke. Sudah belum? Siapa nama? Abi tadi siapa namanya? Ada yang tahu? Nah, tidak tahu. Kenalan dulu. Tak kenal maka kenalan. Nama Gunaidi Abdullah. Gunaidi. Cukup? Istri namanya Mirah Mulyatini. LC. Siapa lagi? Anaknya ada baru 3. Rufaida Faikotul Fikriya, Rumaisa Al-Abqariyah. Kemudian Muhammad Usama Ataki, ya. Lupa kenalan tadi. Sudah cukup? Tidak ada pertanyaan lagi? Tempat tanggal lahir 20 Januari 1986. Ada yang lahir 86? Kurang lebih 36 tahun yang lalu lahir, ya. 36. Masih muda dah. Siapa ngomong masih muda tadi? Masih muda dah Abi? Hah? Masih muda. Siapa yang ngomong ke Abi tua? Masih muda dah Abi? Masih muda dah. Oh, masih muda berarti Abi nih. Serius masih muda nih ya? Ustaz Aman? Masih muda. Ya, sabab insya Allah ya. Kita semua masih pemuda golongan, dan semoga pemuda kita ini, mudanya kita ini ada 7 golongan yang nanti tidak ada perlindungan di yaumil mahsyar lagi nanti kecuali 7 golongan. Salah satunya pemuda yang selalu terpaut dengan masjid atau yang selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua kita tergolong dari 7 golongan. Salah satunya adalah yang la zillu ala zillu, tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah di yaumil mahsyar. Berat kalian di dunia ini? Berat. Aku kadang sendalku hilang. Ada yang hilang sepatu tadi? Mana yang hilang sepatu tadi? Hilang sepatu tadi putra tadi mana? Hilang sepatunya enggak? Bukan hilang. Hati-hati sendal, hati-hati sepatu. Kamu biasanya kalau di rumah lempar-lempar sepatu, lempar ke kanan, lempar ke kiri. Asal ngomong dengan orang tua, Mbak, sepatuku hilang. Ternyata dia di tengah jalan. Gitu ya.
Bu, sendalku hilang. Yang bawa sendal angkat tangan. Yang tidak ada sendal angkat tangan. Merekin sendalnya, namo, dimereki, digembok. Ya, sepatu pun begitu ya. Itu saja mungkin dari Abi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sekali lagi, barakallahu fikum. Semoga keberkahan untuk antum sekalian dan sukses bersama kita semua. Akhirul kalam, benar dari Allah Subhanahu wa taala, salah dari anda pribadi. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.